Selamat merayakan Tahun Baru Imlek, Gong Sifat Sai. Renungan firman Tuhan pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2026, Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tema: hormatilah orang tua. Suatu ketika seorang laki-laki berjalan tertati-tati karena membopong seorang wanita tua ke hutan untuk dibuang. Wanita tua itu adalah ibu kandungnya sendiri. Ketika laki-laki itu menggendong ibunya ke tengah hutan, di sepanjang perjalanan sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil yang bisa digapainya. Setelah sampai di tengah hutan, laki-laki itu menurunkan ibunya sambil berkata, "Bu, kita sudah sampai." Sebenarnya laki-laki itu bergumul dengan perasaan sedih di hatinya, tetapi entah kenapa dia tega melakukannya. "Nak, ibu sangat mengasihimu. Sejak kamu kecil, ibu memberikan semua kasih sayang dan cinta yang ibu miliki dengan tulus. Bahkan sampai detik ini, ibu tidak ingin engkau tersesat saat pulang nanti. Karena itu tadi ibu mematahkan ranting-ranting kecil di sepanjang jalan. Ikutilah patahan ranting itu, maka engkau akan sampai di rumah dengan selamat." Demikian pesan si ibu sambil memberikan pelukan untuk terakhir kalinya. Mendengar itu, hati si anak menjadi hancur. Ia tak bisa lagi membendung air matanya. Sambil menangis, ia memeluk ibunya sangat erat. Kemudian digendongnya wanita tua itu untuk dibawa pulang. Ketulusan kasih seorang ibu tidak berubah. Kisah ini menjadi peneguh bagi kita bahwa kasih seorang ibu tidak pernah berubah. Meskipun seorang anak tega berbuat jahat kepada wanita yang sudah mengandung, melahirkan, merawat, dan membesarkannya. Di zaman ini tidak sedikit menjumpai kejadian yang demikian. Mungkin tidak membuang orang tuanya ke tengah hutan, tetapi ada banyak anak yang sibuk mengurus bisnis atau kehidupannya sendiri dan membiarkan orang tua menjalani hari tuanya dalam kesepian yang tidak bertepi. Ada pula anak yang karena tidak mau susah malah memasukkan orang tuanya ke panti jompo dan jarang sekali pergi membesuk. Ada anak karena istri tidak mempedulikan orang tuanya. Bahkan ada anak yang sangat durhaka. Dulu waktu kita kecil, orang tua kita juga sibuk mencari nafkah yang akan digunakan untuk membeli susu, pakaian, dan biaya sekolah kita. Tetapi mereka tetap merawat kita. Tentu akan lebih mudah dan tidak merepotkan jika mereka menitipkan kita untuk diasuh serta dibesarkan di panti asuhan atau di rumah singgah. Tetapi mereka tidak melakukannya karena mereka mengasihi kita dengan tulus. Mengapa kita tidak memberikan cinta yang sama besarnya dengan cinta yang sudah kita terima dari mereka selama puluhan tahun? Seharusnya kasih itu menular. Lalu mengapa kasih orang tua itu tidak menular kepada kita? Mungkin karena kita terlalu sibuk dan tidak mau direpotkan. Kita terlalu egois. Mulai hari ini, baiklah kita belajar untuk menghormati orang tua kita, ayah dan ibu kita, dengan sepenuh hati. Selamat merayakan Tahun Baru Imlek. Momen ini sangat indah karena tradisi Tionghoa menekankan reuni keluarga sangat selaras dengan firman Tuhan bacaan kita. Hormati ayah dan ibu. Imlek sering disebut sebagai hari raya pulang kampung. Mengapa kita pulang? Bukan sekedar untuk makan enak atau menerima angpao, tetapi untuk kembali ke akar. Dalam iman Kristen, menghormati orang tua bukan sekedar tradisi budaya, melainkan perintah Tuhan. Perintah pertama disertai janji-janji
supaya lanjut umur, agar berkat Tuhan mengalir melalui saluran ketaatan kita kepada orang tua. Menghormati mereka mendatangkan ketenangan batin, harmoni dalam keluarga. Imlek mengingatkan ketaatan kepada Allah yang dibuktikan melalui cara memperlakukan orang tua yang menghadirkan kita di dunia ini. Gong Sipatsai. Tuhan Yesus memberkati keluarga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami menghormati orang tua. Tolong agar kami melakukan sabda, supaya orang tua yang sudah melahirkan, membesarkan, mengasihi, mengasuh, boleh menikmati kehidupan yang damai sejahtera di masa tua. Berkati pendengar sabda-Mu, berkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.